warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 9, 10, 11, dan 12 mata kuliah teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPD. Materi yang pertama yaitu perdagangan internasional. Pembahasannya antara lain yang pertama pengertian perdagangan internasional, yang kedua teori-teori perdagangan internasional yaitu ada menurut pandangan kaum merkantilisme, teori keunggulan mutlak atau absolute apartheid oleh Adam Smith, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage oleh David Ricardo, dan yang terakhir yaitu teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand oleh John Stuart Mill. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sebab timbulnya perdagangan internasional. Lalu ada alat pembayaran internasional, dan selanjutnya ada cara pembayaran antar negara yaitu yang pertama kompensasi pribadi, yang kedua menggunakan surat wasiat dagang, yang ketiga menggunakan pembayaran tunan, yang keempat menggunakan LC atau letter of credit, yang selanjutnya ada dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, lalu ada manfaat perdagangan internasional, dan yang terakhir yaitu hambatan-hambatan perdagangan internasional. Materi yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional keseimbangan. Pembahasannya diantara lain yaitu yang pertama pengertian, yaitu suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Pembahasan selanjutnya yaitu keseimbangan dua sektor dalam perekonomian. Lalu pembahasan lagi berikutnya yaitu keseimbangan tiga sektor dalam perekonomian, dan pembahasan yang terakhir yaitu keseimbangan empat sektor dalam perekonomian. Materi yang selanjutnya yaitu materi multi-pier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Pembahasan di dalam multi-pier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional diantaranya yaitu yang pertama pengertian. Menurut Matsani Ar-Rahman Rashid, model perekonomian yang meliputi kegiatan ekspor dan impor dinamakan perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Yang selanjutnya ada pembahasan persamaan keseimbangan, yaitu yang penentu ekspor dan impor. Selanjutnya konsep-konsep dasar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua perluasan konsumsi dan produksi, yang ketiga peningkatan produktivitas, dan yang keempat yaitu sumber penerimaan negara. Materi terakhir yaitu mengenai uang dan bank. Pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Yang selanjutnya ada sejarah bank. Yang ketiga fungsi uang yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang keempat syarat-syarat uang. Ada yaitu yang pertama diterima dan dipercaya oleh umum, yang kedua memiliki nilai stabil, yang ketiga ada jaminan dari pemerintah, yang keempat terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, dan yang terakhir yaitu mudah disimpan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis uang, yaitu yang pertama uang katal dan yang kedua uang giral. Yang keenam yaitu uang menurut nilainya, yaitu pertama ada uang penuh dan uang tanda. Selanjutnya ada uang menurut bahannya, uang logam dan uang kertas. Lalu ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya yaitu teori nilai uang, yaitu teori barang dan teori nominalisme. Pembahasan selanjutnya itu mengenai bank. Pertama ada pengertian dan sejarah bank. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Selanjutnya ada penciptaan uang. Yang pertama ada cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Selanjutnya melalui pengadaan utang dan pinjaman, lalu melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelanggaran kuantitatif. Selanjutnya ada jenis dan fungsi bank. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR, dan yang keempat bank syariah. Selanjutnya fungsi bank yaitu menghimpun dana masyarakat di dalam bentuk simpanan yang meliputi, yaitu yang pertama simpanan giro, yang kedua simpanan deposito, yang ketiga simpanan sertifikat deposito,
Dan yang terakhir yaitu tabungan. Selanjutnya yaitu motif pemegang uang. Yang pertama motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang terakhir yaitu motif spekulasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.